Guys, hari ini gue pengen sharing sedikit tentang pengalaman gue dalam berinvestasi. Jadi awal mulanya tuh seperti apa sih? Jadi gini loh teman-teman, gue ketika awal mula berinvestasi itu sebenarnya gue nyobain emas dulu gitu. Emas sama reksadana sih. Jadi dua-duanya sama-sama gue coba gitu pada saat itu. Nah awal-awal gue tuh ada rasa takut gitu. Rasa takutnya kayak gimana sih? Rasa takut kayak ini investasi yang beneran apa enggak ya? Ini bodong apa enggak ya? Terus kira-kira awal top up-nya berapa ya? Kalau gede banget gue sanggup apa enggak ya? Itu gitu. Ternyata awal mulanya itu dari nominal kecil banget teman-teman gitu. Dan kalau reksadana kan bisa dimulai dari 100.000 gitu kan. Oh nggak apa-apa nih, gue coba aja taruh 500.000 pada saat itu. Ya udah, tapi awal-awal kan waktu pendaftarannya kalau di reksadana tuh agak lebih ribet dibandingkan emas ya. Jadi udah selesai semua itu, ya gue harus tunggu sekitar 1 bulanan gitu. Nggak tahu ya kenapa itu bisa selama itu, tapi akhirnya bisa. Dan akhirnya di situ gue belajar gitu tentang reksadana. Jadi sambil investasi sambil belajar. Nah sebenarnya sebelum gue terjun kepada investasi reksadana maupun emas, gue pun juga sudah belajar gitu loh dari jauh-jauh hari tentang investasi, tentang ekonomi gitu. Tapi ya gimana ya, teori ya hanya teori, kalau tidak ada implementasi ya udah gitu kan, bakal sia-sia juga. Nah makanya gue harus implementasi, dan pada saat itu gue implementasi walaupun gue ada rasa takut juga gitu, namanya juga pemula kan. Ya udah, makin lama gue coba, oh makin ngerti, oh keuntungannya ada nih, keuntungannya ada nih gitu kan. Oh segini keuntungannya ya, nggak terlalu naik jauh ya gitu. Nah udah, akhirnya along the way saya juga sharing kan, gue sharing juga ke teman-teman YouTube gue juga. Gue pertama kali berinvestasi itu di Bukareksa ya gitu, sama Buka Emas ya, Bukalapak lah basically. Nah udah, setelah itu gue makin belajar tentang reksadana. Ada satu orang yang emang kontak gue gitu untuk kerjasama di bidang investasi atau kerja di bidang investasi gitu. Ya udah gitu, dan pada saat itu ternyata ya itu investasi reksadana, dan gue ngelihat aplikasi itu baru banget pada saat itu, dan belum banyak orang yang tahu soal aplikasi itu. Dan ketika gue dikasih unjuk, buset ini mudah banget gitu kan. Nah ini gue nggak di endorse ya sama aplikasi itu ya, for info. Ini aplikasi Bibit. Jadi gue awal pas lihat aplikasi Bibit, loh kok nih semudah ini gitu. Sedangkan gue dulu awal mulai itu agak-agak susah gitu kan, dan daftarnya lama banget gitu. Dan ini bisa cepat, dan udah terdaftar, udah terlisensi. Orang yang nggak ngerti reksadananya harus milih yang mana, untuk pemula dibantu, direkomendasiin sama robo advisor gitu kan. Nah itu gue udah merasa, loh kok bisa semudah ini ya gitu. Dan kalau misalkan gue balik kepada dulu lagi, adanya aplikasi ini, wah gue langsung cepet ngerti nih gitu, nggak perlu lama-lama lagi gitu. Jadi sebenarnya gue belajar gitu di situ, makin lama gue belajar, oke gitu. Dan ternyata gue juga pernah sempat ya mewawancara salah satu influencer yang gue nggak bisa sebutin namanya. Itu ketika gue wawancara, dia bilang gini, dia pertama kali ketika berinvestasi reksadana, dia kan harus tahu profil risikonya nih, profil risiko dia. Nah, profil resikonya aja untuk tahu sekitar 15 juta dia bayar. Bayangin 15 juta harus bayar gitu. Gede banget. Sekarang orang mau tahu profil resiko, tinggal ini aplikasi Bibit, ya udah tahu kan profil resikonya tanpa harus bayar 15 juta itu gitu. Jadi ya sebenarnya nggak hanya di aplikasi Bibit sih, di aplikasi lain juga ada sekarang. Kalau dulu tuh harus pakai metode seperti itu gitu loh, yang ribet. Sekarang udah gratis gitu. Sisanya tinggal paling kita investasi aja. Semua udah dibantu sekarang. Jadi kemudahan udah ada banyak banget gitu. Sehingga apa ya? Ini bisa membantu masa depan kita untuk ya lebih baik lah gitu dengan kita berinvestasi. Ya udah gitu. Dengan adanya seperti itu akan menjadi mudah hidup juga gitu. Nah, along the way gue belajar, gue pindahin tuh yang tadinya dari Bukareksa, ya udah pindahin ke di Bibit gitu, di aplikasi Bibit. Ya udah, setelah itu gue makin lama makin belajar lagi gitu, dan gue coba untuk diversifikasi, bukan diversifikasi ya, diversifikasi ya.
Tapi gue coba untuk taruh di aplikasi lain juga nih untuk menjadikan perbandingan gitu kan. Oh ini gimana nih gimana. Entah itu aplikasinya di reksadana lain juga, terus juga gue coba di investasi lain juga gue coba gitu. Karena gini loh, supaya gue tahu perbedaannya, supaya gue tahu entah perbedaan dari investasinya, dari perbedaan aplikasinya gue tahu gitu. Dan setelah gue udah tahu teori, gue udah tahu implementasi, gue tinggal gabungin, udah masterpiece banget kan. Jadinya gue udah tahu gitu semuanya gitu. Dan sampai sekarang pun gue masih belajar tentang reksadana, tentang investasi lain gitu kan. Jadi biar bisa sharing ke teman-teman semua nih, supaya ya dapat ilmu juga gitu, sama-sama belajar lah ya teman-teman semua. Ya gitu sih. Kalau misalkan teman-teman yang masih pemula, kan tadi mungkin takut awal-awal, nah sekarang udah mulai berani, nah teman-teman bisa mulai tuh investasi reksadana. Cuman kalian bisa dapat cashback reksadana gratis. Caranya kalian bisa pakai kode referral yang ada di link di bawah ini gitu. Nah nanti entah kalian mau pakai aplikasi Bibit atau aplikasi Ajaib, nah itu bisa pakai kode referral gue juga untuk dapat cashback reksadana gratis. Oke. Ini opsional loh teman-teman semua. Oke, itu aja sih yang pengen gue sampaikan hari ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.